Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ngalur Film. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film superhero DC yang telah dirilis di tahun 2023 yang berjudul Blue Beetle yang telah ditayangkan di bioskop kesayangan Anda. Kisah film ini akan berfokus pada seseorang yang bernama Jaime Reyes yang tidak sengaja mendapatkan kekuatannya dari sebuah hewan kumbang scrap. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seseorang pimpinan perusahaan Kord Industri yang bernama Victoria Kord. Dirinya datang ke sebuah perusahaan miliknya untuk menemui seseorang letnan yang bernama Caratek. Kedatangan ia ke sana adalah untuk melihat progres penggalian sebuah benda yang dirinya telah cari selama 15 tahun, dan benda itu adalah scrap. Scrap sendiri adalah sebuah makhluk luar angkasa yang memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar. Scrap itu telah jatuh ke bumi setelah berabad-abad yang lalu, dan jika ada seseorang yang terpilih oleh scrap itu, maka ia akan memberikannya sebuah kekuatan yang besar. Kita beralih ke Palmera City. Di sana kita dipertemukan dengan seseorang remaja yang bernama Jaime Reyes yang baru saja telah lulus kuliah. Dan kepulangannya di bandara dirinya disambut keluarga besarnya. Saat menikmati santap siangnya, mereka menceritakan kepada Jaime jika saat ini mereka tidak mempunyai tempat tinggal dikarenakan lahan yang mereka sewa semakin mahal. Dan lebihnya lagi, sang ayah pernah terkena serangan jantung dan akhirnya bengkel mobil milik mereka menjadi bangkrut. Dan Roberto meyakinkan mereka jika kita bisa melewati semua kesulitan ini dengan baik-baik saja, karena mereka adalah keluarga Reyes. Jaime dan Milagros sedang duduk di atap rumah dan berbicara, kita pasti bisa melewati semua kesulitan ini. Dan Jaime telah lulus sekolah, ia akan mencari sebuah pekerjaan. Kita kembali ke Jaime dan Milagro yang telah mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan Kord Industri sebagai tukang bersih-bersih. Di saat ia sedang melakukan pekerjaannya, ia melihat bosnya Victoria yang ingin menemui keponakannya yang bernama Jennifer Kord. Jennifer adalah anak dari Ted Kord, seorang pemilik perusahaan utama sebelum Victoria. Di sana, Jennifer marah kepada Victoria dikarenakan ia seenaknya membuat proyek sebuah baju perang tingkat tinggi yang bernama Omek. Jennifer tahu jika ayahnya tahu tentang proyek ini, ia tidak akan menyetujui dan tidak akan terjadi. Dikarenakan Kord Industri tidak seharusnya membuat senjata tempur. Namun Victoria bersikeras jika dirinya lah yang mempunyai kuasa atas perusahaannya saat ini. Tiba-tiba Jaime datang dan melerai mereka. Dan di sana Victoria tahu jika Milagro menggunakan fasilitas di rumah mereka dan akhirnya mereka pun dipecat. Setelah kejadian itu, Jennifer berterima kasih kepada Jaime dan mengundang mereka untuk datang ke gedung Kord Industri esok hari untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru. Saat berada di kediamannya, Jaime bertemu dengan sang ayahnya yang sedang santai di luar. Roberto berbicara jika semua orang mempunyai sebuah tujuan untuk hidup, yang saat itu Jaime masih belum menemukan tujuan hidupnya. Keesokan harinya, Jaime datang ke perusahaan Kord ditemani oleh seluruh keluarganya. Ia tahu jika hal itu sangatlah memalukan, tapi apa yang harus dikata, memang seharusnya begitulah sebuah keluarga. Di sisi lain, Jennifer yang secara diam-diam menyusup ke dalam lab dan melihat scrap yang telah ditemukan oleh Victoria. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa benda itu menggunakan sebuah kotak burger. Namun sebelum ia kabur dari tempat itu, Dr. Sanchez, kepala lab itu, memberitahu kepada Victoria jika scrap yang ia temukan telah dicuri. Di perjalanannya, Jennifer bertemu dengan Jaime dan meminta kepada dirinya untuk menjaga dan membawa pergi kotak itu dan jangan pernah untuk dibuka.
Saat berada di rumah, Jaime pun penasaran dan akhirnya membuka kotak itu, namun mereka tidak tahu tentang benda apa itu. Dan tak diduga, di saat benda itu dipegang oleh Jaime tiba-tiba aktif lalu menempel ke wajah Jaime. Ternyata scrap itu memilih Jaime menjadi inang dan memberikan kekuatan supernya yang luar biasa. Akhirnya scrap itu menyatu dengan Jaime dan scrap yang mempunyai nama Kajida itu melakukan sebuah pengecekan sistem. Kajida melakukan pengecekan dengan terbang ke luar angkasa lalu melakukan uji coba dengan sebuah pengereman. Dan dilanjutkan kembali dengan aktivitas akselerasi terbang dan membuat Jaime menjadi semakin panik karena ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kajida akan melindungi inang sepenuhnya dari semua bahaya dan ancaman yang mendekat, seperti bus yang sedang melaju cepat ke arahnya. Kita kembali ke keluarga Reyes yang panik dikarenakan Jaime telah hilang. Dan secara tiba-tiba Jaime mendarat ke dalam rumah dengan selamat. Keesokan harinya Jaime terbangun dan kaget melihat scrap yang telah menempel di punggungnya. Ia pun panik dan memutuskan untuk bertemu dengan Jennifer agar mengetahui cara untuk melepaskan scrap itu dari tubuhnya. Jaime akhirnya bertemu dengan Jennifer di tepi jalan dalam keadaan panik karena ia sedang diburu oleh pasukan Court dan akhirnya Jaime membawanya ke tempat yang lebih aman. Dan akhirnya Jaime memutuskan untuk membawanya ke rumah. Di dalam rumah, Rudy emosi melihat mobilnya mengalami kerusakan parah. Jaime akhirnya menunjukkan kepada Jennifer tentang scrap yang telah menyatu dengan tubuhnya. Dan Jennifer menjelaskan kepada Jaime tentang benda yang telah menempel di tubuhnya dan mengatakan jika benda itu telah memilih dirinya menjadi inangnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Mansion Court. Namun kunci mansion itu berada di Court Industry dan mereka terpaksa harus mengambilnya terlebih dahulu. Di tempat lain, Victoria menyuruh Letnan Karate untuk mencari keberadaan Jennifer yang telah kabur. Kita kembali bersama Rudy yang ternyata dirinya berhasil membuat sebuah alat penghalang sinyal dan langsung pergi ke Court Industry. Dengan alat itu, semua alat komunikasi di perusahaan berhasil terhenti dan Jennifer bersama Jaime pergi untuk mencari kuncinya dan mereka pun akhirnya menemukannya. Di perbincangannya itu, Jennifer bercerita jika perusahaan itu adalah milik ayahnya dan setelah Ted Court menghilang, Victoria mengambil dan menguasainya. Di saat di perjalanan kabur, ia bertemu dengan Letnan Karate yang ingin menyerang mereka. Letnan Karate menggunakan baju penelitian Omek dan Jaime masih kebingungan bagaimana cara menggunakan kekuatan Kajida. Dan secara tiba-tiba Jaime pun berubah dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Karena Jaime tidak bisa melakukan perlawanan, akhirnya Kajida mengambil alih tubuh Jaime dan memperlihatkan bagaimana caranya bertarung. Kajida berhasil mengalahkan Karate dan ingin membunuhnya. Namun Jaime melarangnya dan berkata kita bukanlah seorang pembunuh. Dan di saat lengah, Jaime dihajar habis-habisan oleh Karate dan hampir saja membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, sang paman Rudy datang dan menyelamatkannya. Sebenarnya Jaime bisa menggunakan kekuatan Kajida semaunya yang Jaime bayangkan. Namun Jaime masih polos, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akhirnya berada di Mansion Court dan Jennifer membawa mereka untuk masuk ke sebuah ruangan tersembunyi. Rudy terkejut, ternyata ayah Jennifer adalah seorang Blue Beetle. Blue Beetle adalah seorang pahlawan kota Palmera seperti Batman dan The Flash.
Scrap itu tidak memilih Ted Kord sebagai inangnya, namun Ted terobsesi dengan Scrap, akhirnya membuat teknologinya sendiri dan menjadi seorang pahlawan Blue Beetle. Jaime pergi dan ingin membersihkan lukanya, dan di saat membersihkannya, Iet pun terkagum jika lukanya yang ia alami bisa sembuh sendiri. Jaime dan Jennifer akhirnya saling bertukar cerita mengenai keluarga mereka. Jennifer bercerita jika ia tinggal bersama ayah dan ibunya saja di rumah besar ini. Namun ia justru sering merasakan kesepian. Sementara Jaime mempunyai keluarga yang sangat mencintainya. Rudy datang dan memberi kabar jika Scrap itu pernah memasuki seseorang yang bernama Dangerous, dan Scrap itu menyatu ke tubuhnya hingga masuk ke sel-sel tubuhnya. Ia pun mengatakan jika ingin lepas dari Scrap itu maka Jaime harus mati terlebih dahulu. Jaime shock dan emosi. Di saat Jaime sedang menenangkan dirinya di atap, mereka melihat pesawat yang dinaiki oleh Victoria yang sedang menuju ke rumahnya. Victoria datang ke rumah itu dengan membawa sebuah pasukan dan ingin menangkap Jaime. Akhirnya Jaime pergi ke rumah itu dengan cara terbang dengan cara yang konyol. Pasukan Kord mencoba masuk dengan mendobrak pintu dan mendapati keluarga Reyes yang sedang bersembunyi di kamar. Untungnya Jaime datang dan tepat waktu, dan ia berhasil melumpuhkan semua pasukan yang menahan keluarganya. Sialnya, di saat Roberto ingin kabur, penyakit yang ia derita kambuh dan akhirnya meninggal. Jaime lengah dan akhirnya dia pun tertangkap. Keesokan harinya, Nana mengatakan jika bukan sekarang waktunya untuk menangis, tetapi sekarang waktunya untuk menyelamatkan Jaime dan membalas dendam. Jennifer akhirnya membawa mereka semua ke markas Blue Beetle dan berencana menyelamatkan Jaime menggunakan sebuah kendaraan Blue Beetle yang berbentuk serangga. Di sisi lain, Victoria berhasil menahan Jaime bersama Scrap. Jennifer berserta yang lain memilih beberapa senjata guna untuk menjalankan misi penyelamatan Jaime. Mereka juga menyusun sebuah rencana untuk mengeluarkan Jaime dari tempat ia ditahan. Jaime terbangun dari pingsannya dan ia melihat dirinya telah dijerat. Victoria ingin mentransfer semua kekuatan Scrap itu ke proyek baru militer Omek miliknya. Rudy berhasil menerobos ke benteng pertahanannya. Karena terlalu banyaknya musuh, ia akhirnya mengaktifkan pesawat itu dengan mode bertempur dan membantai semua pasukan yang menghalanginya. Victoria mulai mentransfer data dari tubuh Jaime dan sang dokter pun berkata jika hal ini bisa membuat Jaime tewas. Namun itu tidak dipedulikan oleh Victoria. Jennifer bersama Milagro berhasil masuk ke dalam dan terkejut melihat proyek Omek milik Victoria. Jaime mulai kehilangan kesadaran dan mulai masuk ke dalam pikirannya. Di sana ia bertemu dengan sang ayah yang sedang menunggunya di dalam. Di sisi lain, Milagro dan Jennifer berhasil memasang sebuah bom peledak untuk menghancurkan proyek Omek itu. Di pikiran Jaime, Roberto berkata jika saat ini bukanlah akhir dari hidupmu dan ia harus kembali untuk menyelamatkan keluarganya. Victoria berhasil mentransfer semua kekuatan ke Omek dan Jaime pun terbangun dari komanya dan sepenuhnya sudah bersatu dengan Kajida. Di saat Kajida merebut kekuatannya, untungnya sang dokter justru membiarkan Jaime pergi dan menyuruhnya untuk menyelamatkan keluarganya. Milagro dan Jennifer terpisah oleh reruntuhan, dan di saat itu Jaime dikejar oleh banyaknya pasukan. Dan di saat Jaime terdesak, untungnya si nenek yang luar biasa ini datang dengan tepat waktu dan berhasil menyelamatkan cucu kesayangannya. Jennifer akhirnya tertangkap oleh Victoria dan Jaime berhasil masuk ke pesawat untuk bertemu keluarganya. Saat ia berada di pesawat, mereka sadar jika Milagro bersama Jennifer masih berada di dalam.
dan Jaime memutuskan untuk masuk ke dalam kembali demi menyelamatkan mereka. Jaime berhasil membantai pasukan yang telah menyerang saudaranya Milagro. Dan tiba-tiba Letnan Karatek datang dan menyerangnya. Pertempuran pun akhirnya terjadi. Di perkelahian itu, Jaime berhasil membuat Karatek tidak berdaya. Namun kali ini Karatek berbeda dengan saat ia bertempur saat pertama kali. Karatek bertambah sangat kuat dengan omeknya dan membuat Jaime terdesak dan tak berdaya. Jaime kembali diselamatkan oleh pamannya Rudy dan berhasil mengalihkan perhatian Karatek. Dan di saat melihat sang pamannya ditembak, Jaime pun menjadi sangat marah dan menyerang Karatek secara membabi buta. Di sisi lain, Victoria berhasil membawa Jennifer pergi. Namun secara diam-diam Jennifer mengunyah sebuah permen karet yang bisa mengembang dan akhirnya mereka pun terjatuh dari pesawat dan selamat. Di saat Jaime penuh dengan emosi yang ingin membunuh Karatek, namun ia dihalang oleh Kajida dan berkata kalau kita bukanlah seorang pembunuh. We're not killers, Jaime. Kajida memperlihatkan ke Jaime jika Karatek adalah seorang anak korban dari sebuah peperangan dan ditemukan oleh Victoria dan orang tuanya yang telah dibunuh. Di saat Karatek kembali dengan ingatannya, Jaime pun berkata jika cinta dan kasih sayang dari keluarganya lah yang membuatnya sangat kuat. Karatek akhirnya sadar dan menyuruh Jaime untuk lekas pergi dari sana karena ia akan meledakkan dirinya bersama Victoria dan omek ciptaannya. Jaime bersama yang lain berhasil selamat dan mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali. Di akhir film, Jennifer akhirnya mengambil alih semua perusahaan Court Industry yang sebelumnya telah dikuasai oleh Victoria. Dan di tempat lain, keluarga Reyes mendapatkan bantuan dari semua warga. Jennifer datang ke sana untuk mengganti mobil Rudy yang telah rusak parah. Dan Court Industry juga akan ikut membantu untuk mengganti rumah mereka. Dan percikan-percikan cinta pun mulai tumbuh. Jaime dan Jennifer akhirnya pun pergi dan berkencan. Dan di Blue Beetle kita akan diperlihatkan jika Ted Kord masih hidup dan mengirimkan sebuah sinyal untuk meminta bantuan. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah selalu support channel ini. Jika ada kritik dan sarannya bisa komen di kolom komentar ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like-nya agar saya lebih semangat. Terima kasih dan sampai jumpa di film berikutnya.